Sebelum kita membaca firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena penyertaan dan kasih setiamu, kami boleh berkumpul bersama-sama pada saat ini Tuhan, untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami kekuatan, agar kami boleh mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9. Saya akan membacakannya sampai ayatnya yang kelima, dan mari kita mendengarkan firman Tuhan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelentang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, perkenalkan, nama saya Awar Victory Nazara. Saya merupakan mahasiswa praktik Fakultas Teologi Universitas Kristen Setiawacana Salatiga Angkatan 2018. Senang bertemu dengan jemaat sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita pada saat ini adalah berbahagialah orang yang melihat kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita berbicara tentang kebahagiaan, maka sudah barang tentunya itu dikaitkan dengan raihan seseorang atas tingkat pendidikan, baik itu jabatan atau pangkat, kekayaan yang melimpah, dan kekuasaan. Oleh karena itu, dalam tema kali ini, kita diajak untuk membaharui pandangan kita tentang makna kebahagiaan yang sebenarnya di dalam Injil Markus. Pada bahan bacaan kita pada hari ini, Yesus menyatakan kemuliaan Allah di dalam dirinya. Peristiwa ini merupakan peristiwa faktual atau nyata terjadi, di mana penulis yakni Markus membuktikannya dengan 3 saksi, yakni murid Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Murid yang menyaksikan secara langsung kejadian ini merasa bahagia melihat kemuliaan Allah, sehingga secara spontan mereka berkeinginan untuk melihat kemuliaan Allah lebih lama lagi. Jemaat yang terkasih, hal apa yang membuat kita bahagia dari firman Tuhan ini? Kita bahagia oleh karena melihat kemuliaan Yesus. Saudara yang mungkin mengalami masalah dan berbeban berat pada saat ini, mari kita melihat pada pemuliaan Yesus, maka hati kita akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Jemaat terkasih, bagaimana caranya kita untuk meraih yang namanya kebahagiaan? Bagaimana cara kita melihat atau menikmati kemuliaan Yesus? Cara yang ditawarkan bagi kita ada 2 jalan, yakni yang pertama, melalui iman kepada Yesus dan menjauhkan diri dari dosa. Kedua hal ini perlu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita untuk melihat kemuliaan Yesus. Yang pertama, melalui iman kepada Yesus. Apakah itu iman atau percaya kepada Yesus? Percaya kepada Tuhan adalah ketika kita mampu menyandarkan diri pada pengertian Tuhan dan mampu menyerahkan segenap hidup kita di dalam penguasaan Tuhan. Ketika kita mampu menyerahkan diri dengan penuh percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa bekerja di dalam kehidupan kita dan semakin mendekatkan kita kepadanya.
Dalam unsur percaya ini, kita perlu menyerahkan diri secara penuh di dalam otoritas Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Dan cara ini, kita dapat mengalami kemuliaan Yesus. Pokok yang kedua adalah menjauhkan diri dari dosa. Dosa adalah ketika kita atau manusia mencintai hal yang duniawi. Ketika manusia mengalami kemelekatan terhadap materi-materi yang ditawarkan oleh dunia. Sehingga mata iman seseorang dapat menjadi kabur dan tidak mampu melihat kemuliaan Yesus. Pada masa kini kemudahan yang ditawarkan seperti halnya gadget dengan berbagai fitur di dalamnya telah membuat kita mengabaikan kebiasaan bersekutu dengan Tuhan. Kita lebih memilih untuk bercerita tentang pergumulan kita di dalam dunia maya melalui media-media sosial dibandingkan kita membawa pergumulan kita di hadapan Tuhan melalui doa. Hal ini diakibatkan tentunya karena kemelekatan akan hal-hal yang duniawi. Mengakhiri renungan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sebuah ilustrasi yang cukup baik di dalam menggambarkan letak kebahagiaan itu sendiri. Konon pada suatu waktu, Tuhan memanggil 3 malaikatnya sambil memperlihatkan sesuatu. Tuhan berkata, "Ini namanya kebahagiaan. Ini sangat bernilai sekali dan ini sangat dicari-cari oleh manusia. Simpanlah ini di suatu tempat di mana manusia sendiri yang menemukannya. Janganlah sembunyikan ia di tempat yang terlalu mudah, karena kebahagiaan ini akan disia-siakan. Jangan pula engkau menyembunyikan itu di tempat yang terlalu susah sehingga manusia tidak dapat menemukannya." Setelah mendapatkan perintah ini, ketiga malaikat langsung menuju ke bumi dan merembukan tentang di mana mereka akan meletakkan kebahagiaan. Malaikat pertama mengusulkan, bagaimana jika kita meletakkan kebahagiaan ini di puncak gunung yang tinggi? Tetapi kedua malaikat lainnya tidak setuju. Lalu malaikat kedua menawarkan, bagaimana jika kita meletakkan kebahagiaan ini di dasar samudra? Lalu kedua malaikat pun kurang setuju. Kedua malaikat lainnya kurang setuju. Kemudian malaikat ketiga membisikkan di mana mereka akan meletakkan kebahagiaan tersebut. Akhirnya mereka bertiga sepakat. Setelah mereka berembuk, mereka akhirnya pada malam hari ketika manusia tidur, mereka meletakkan kebahagiaan itu di tempat yang rapi itu. Rupanya tempat itu cukup susah ditemukan. Dari hari ke hari, tahun ke tahun, manusia terus mencari kebahagiaan. Kita semua ingin menemukan kebahagiaan. Kita ingin merasa bahagia. Tetapi di mana mencarinya? Ada yang mencari kebahagiaan dengan mencari pacar. Ada yang mencari gelar, juga dengan harta yang melimpah atau kekayaan yang sering dikaitkan dengan kebahagiaan. Alangkah baiknya jika aku memiliki ini, alangkah baiknya jika aku memiliki sesuatu ini. Tetapi setelah kita memilikinya, kita akhirnya sadar bahwa benda tersebut ternyata tidak memberi kebahagiaan. Lalu kita kembali ingin menemukan kebahagiaan tersebut. Kebahagiaan itu diletakkan oleh 3 malaikat secara rapi. Di mana mereka meletakkannya? Bukan di puncak gunung seperti apa yang dikatakan malaikat pertama, bukan pula di dasar samudra seperti yang diusulkan oleh malaikat kedua, tetapi di tempat yang dibisikkan oleh malaikat ketiga tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di manakah letak kebahagiaan tersebut? Ternyata para malaikat meletakkan kebahagiaan di sini, saudara-saudari. Ya, di hati yang bersih. Para malaikat meletakkan kebahagiaan di hati yang bersih. Hati yang bersih perlu di dalam melihat kemuliaan Allah. Firman Tuhan di bukit pada Matius 5 ayat 8 berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab
ia akan melihat Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semoga di dalam pandemi COVID-19 ini kita senantiasa selamat dan dilindungi oleh Tuhan, tetap semangat di dalam membangun persekutuan kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita akan bahagia dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.